Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi lanjutan ya dari materi sebelumnya, yaitu mengenai momen inersia. Nah, jadi ya sebenarnya kata inersia ini sudah gak asing lagi bagi kalian. Kenapa? Karena by the way ya, di kelas 10 di hukum Newton, di hukum 1 Newton itu udah pernah kita bahas tentang inersia ini sendiri. Dan kalau kalian masih ingat nih ya, inersia itu adalah ukuran suatu benda untuk mempertahankan keadaannya atau kedudukannya, baik untuk tetap diam ataupun bergerak. Kalau di hukum 1 Newton kita membahas geraknya adalah lurus beraturan kan. Nah, maka kalau di materi kesetimbangan benda tegar ya atau momen inersia ini sendiri, bergeraknya adalah berputar. Cuman beda itu aja sih, kalau di hukum Newton gerak lurus, kalau di inersia dia gerakannya berputar. Selanjutnya momen inersia ini bisa terjadi pada benda tegar maupun partikel ya. Nah, apa itu partikel? Partikel adalah suatu benda yang ukurannya itu diabaikan. Nah, karena ukurannya diabaikan berarti dapat dianggap sebagai suatu titik. Berbeda dengan benda tegar. Kalau benda tegar dia ukurannya tidak diabaikan. Nah, kalau tidak diabaikan ya, berarti kalau seandainya nanti disebut tongkat atau batang ya, berarti nanti panjangnya dikasih tahu berapa. Kalau seandainya silinder atau bola, dikasih tahu berapa jari-jarinya. Nah, kita coba bahas dulu yang momen inersia pada partikel ya. Momen inersia partikel. Kata kuncinya adalah ukurannya diabaikan. Ukuran diabaikan. Kemudian persamaan yang biasa dipakai adalah I sama dengan mr kuadrat ya. Ini berlaku kalau seandainya dia cuman satu partikel doang ya, tapi ya ini untuk satu partikel lah atau satu titik ya, partikel atau titik nih. Nah, tapi kalau seandainya dia lebih dari satu ya, 2, 3 dan seterusnya, kita menggunakan persamaan I sama dengan sigma mi ri kuadrat. Nah, semisal nih di soal disebutin ada 3 partikel ya, atau ada 3 titik. Nah, berarti momen inersianya adalah M1 R1 kuadrat ditambah M2 R2 kuadrat ditambah M3 R3 kuadrat ya, seperti itu. Nah, kemudian M itu kalian udah pasti tahu lah ya, M itu adalah massa kan. Kalau R jarak. Nah, jarak itu adalah jarak dari bendanya ke poros. Misalnya ya, saya sambung ke sebelah sini. Misalnya ini ada sumbu Y, ini sumbu X. Nah, dikatakan di soal bahwasanya benda diputar pada sumbu Y misalnya. Diputar pada sumbu Y. Nah, tentukanlah momen inersia misalnya dari ketiga partikel ya. Ini ada M1, ini M2 ya, ini M3. Nah, berarti untuk R1 adalah jarak dari M1 ke Y. Ini R1 ya. Kemudian kalau M2 berarti jarak dari M2 ke sumbu Y. Berarti ini R2. Kalau M3 berarti karena dia posisinya di sumbu Y, berarti R3-nya sama dengan 0.
Kenapa 0? Karena tidak ada jarak antara sumbu Y dan M3. Oke, kita lanjut ya, karena untuk partikelnya udah selesai dan gak muat, jadi saya hapus. Saya gantikan dengan benda tegar. Nah, jadi tadi sudah saya singgung ya, kalau benda tegar itu adalah suatu benda yang ukurannya tidak diabaikan. Jadi kalau seandainya nanti ada batang, disebutin tuh berapa panjang batangnya. Kalau dia silinder atau bola, disebutin berapa jari-jarinya. Nah, jadi nih kalau untuk momen inersia pada benda tegar ya, dia tuh punya rumus masing-masing. Tongkat rumusnya beda, kalau silinder beda, bola juga beda sama partikel tadi. Kalau partikel kan ya cuma satu doang tuh, jadi rumusnya ya cuman itu aja gitu loh, palingan nanti cuman dijumlahin aja kalau seandainya ada beberapa partikel. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau seandainya benda tegarnya itu adalah tongkat atau batang ya, tongkat atau batang, momen inersia untuk di pusat massa, kalau pusat massa itu berarti di tengah-tengah ya. Untuk di pusat massa berarti dia di tengah-tengah porosnya ya, misalnya porosnya di pusat massa di tengah berarti. Nah, momen inersianya adalah 1/12 ml kuadrat. I itu inersia, PM adalah pusat massa ya, 1/12 ml kuadrat. L itu adalah panjang dari tongkat atau batangnya. Nah, kalau seandainya porosnya yaitu berada di ujung, beda lagi rumusnya. Nah, ini misalnya di sini ya, nih dia diputarnya di pusat massa. Kalau di ujung berarti di sebelah sini nih. Nah, rumusnya beda lagi ya. Kalau di ujung berarti IU, kita pakai yang 1/3 ml kuadrat. Yang membedakan adalah angka di depannya. Kalau pusat massa 1/12, kalau ujung 1/3. Nah, kemudian yang kedua ada silinder. Nah, kalau silinder itu dia ada yang pejal ya, atau silinder pejal. Nah, silinder pejal contohnya apa? Contohnya ada katrol ya. Tahu katrol kan ya? Ada roda, ada yoyo. Nah, ini pakainya silinder pejal. Rumusnya adalah I sama dengan mr kuadrat. Nah, sementara kalau seandainya dia silinder berongga, contohnya kayak cincin ya, silinder berongga, contohnya cincin. Sorry nggak kelihatan ya, jadi saya coba pindahin ke samping sini aja deh. Nah, kalau seandainya dia silinder berongga ya, berongga, contohnya adalah cincin. Nah, itu persamaan yang kita pakai adalah 1/12 ya, 1/12 M R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat. Nah, R1 itu kalau seandainya cincin ya, maaf ya kalau seandainya gambarnya agak jelek, tapi memang jelek sih. R1 itu jari-jari yang ini nih, ini R1, tebal cincinnya berapa tuh R1. R2 itu yang di dalam. Oke, kita lanjut yang ketiga ya. Yang ketiga itu ada bola. Nah, bola itu juga sama, dibagi jadi dua, ada bola pejal sama bola berongga. Kalau pejal itu bahasa lainnya padat ya, bola pejal atau bola padat. Nah,
inersianya 2/5 mr kuadrat. R itu jari-jari bola penjalnya berapa. Nah, kemudian kalau seandainya dia bola berongga ya, bola berongga, inersianya 2/3 mr kuadrat. Oke, saya buat keterangannya. Keterangan I adalah momen inersia satuannya, berarti karena M itu massa berarti kilogram, dikali ya R itu jari-jari berarti kilogram meter, karena dia pangkat 2 berarti kilogram meter kuadrat. Nah, kemudian massa M ya, massa itu satuannya kilogram, kemudian R itu jari-jari ya, satuannya meter. Tapi kalau R yang untuk di partikel ya, R untuk yang partikel nih, R untuk partikel itu dia sebagai jarak, satuannya sama meter juga. Kemudian tadi ada L ya, L itu berarti panjang batangnya berapa, panjangnya satuannya meter. Nah, oke, tadi kita sudah membahas momen inersia pada partikel atau titik, kemudian pada benda tegar, dan terakhir teorema sumbu sejajar. Nah, sebenarnya ya, teorema sumbu sejajar itu dia pakai rumus yang di benda tegar, cuman dia ada persamaan tambahannya lah. Nah, kalau teorema sumbu sejajar kita menggunakan persamaannya, kita buat sebagai IA aja ya. IA nya adalah IPM ditambah MD kuadrat. IPM itu adalah inersia pusat massa. Nah, yang pusat massa tadi semua rumus yang udah saya kasih kecuali momen inersia pada tongkat atau batang yang letaknya di ujung. Berarti untuk silinder pejal, silinder berongga, kemudian bola pejal maupun bola berongga itu adalah persamaan untuk pusat massa ya. Jadi hanya untuk batang pada ujung aja yang dia bukan di pusat massa. Oke, paham ya? Nah, jadi teorema sumbu sejajar itu digunakan ya apabila semisal nih di soal disebutkan ada sebuah batang misalnya. Misalnya ada sebuah batang yang misalnya diputar di porosnya ya. Kemudian panjang batangnya misalnya L. Nah, kemudian ya si porosnya ini itu diubah posisinya. Misalnya digeser sejauh D. Nah, misalnya jadi di sini nih posisinya. Nah, ya, bukan di sini, sorry. Misalnya di sini nih. Ya. Digeser sejauh D. Berapakah momen inersia batang tersebut? Nah, kalau di batang tadi kan hanya dikasih tahu rumus untuk pusat massa yang dia di tengah, di sini berarti sama di ujung sini kan, ya enggak? Nah, kalau soal yang ditanyakan dia posisinya tuh enggak di ujung ya, enggak di ujung, enggak juga di tengah. Nah, berarti dalam hal ini kita menggunakan persamaan dari teorema sumbu sejajar ya. IPM-nya berarti pakai yang pusat massa ya, 1/12 ya. Kalau untuk khusus batang ya, kalau untuk batang atau tongkat ya, batang atau tongkat, persamaan yang teorema sumbu sejajar itu jadinya 1/12 ml kuadrat ditambah md kuadrat. Nah, D itu adalah seberapa jauh porosnya digeser dari posisi semula. Oke, kita lanjut ke contoh soal.